Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali di channel Yaidin TV dengan acara Jalan-Jalan di Sukabumi dengan judul Sukabumi Terkini bagian 3. Kali ini saya akan berkeliling Sukabumi memantau perkembangan Sukabumi terkini. Dimulai dari jalur lingkar selatan segmen 3 lanjutan tepatnya di Overpass Ciberem dengan exit Jalan Pembangunan. Kemudian dilanjutkan dengan kondisi terkini alun-alun Kota Sukabumi dengan Masjid Agungnya yang terintegrasi dengan Lapangan Merdeka. Dan terakhir nanti jalan-jalan di Sukabumi terkini berakhir di Kota Nayor Cibadak. Baik, kita awali dari jalur lingkar selatan Sukabumi. Pemirsa, perlu diketahui bahwa pembangunan jalur lingkar selatan ini dibangun tujuannya untuk memecah kemacetan di kota Sukabumi. Pembangunan segmen 1 dan segmen 2 telah selesai dan sudah digunakan oleh warga masyarakat. Tersisa segmen 3 dan segmen 4 yang menghubungkan Sukaraja, Rumah Makan Nikmat, hingga terkoneksi nantinya dengan tol Sukabumi Cianjur, Bandung. Pembangunan lingkar selatan Sukabumi segmen 3, tepatnya Overpass Ciberem. Proyek ini sempat mangkrak 2 tahun, namun kini dilanjutkan lagi pengerjaannya oleh PT Danti Andika Kirana sebagai pengganti PT yang terdahulu. Pengerjaannya dikebut, harapannya akhir tahun 2021 sudah dapat digunakan. Pak Asep Sidik selaku penanggung jawab lapangan dalam proyek ini mengatakan bahwa proyek ini menggunakan dana sebesar 19 miliar rupiah lebih untuk membangun jalan 1,5 kilometer. Pantauan hari ini, flyover Ciberem sudah tuntas dibangun. Tinggal selanjutnya adalah pembangunan jalan exit menuju jalan pembangunan. Diharapkan proyek ini selesai tanggal 20 Desember 2021. Pemirsa, saya sekarang berada di jalur lingkar selatan. Kita tahu bahwa pembangunan lingkar selatan pernah mangkrak kurang lebih 2 tahun. Dan sekarang ini sudah dilanjutkan dengan PT yang berbeda. Kita ingin tahu kapan dimulainya, berapa anggaran yang digunakannya, berapa kilometer yang dibangunnya, dan kapan jalan ini selesai. Saya sekarang berada di mana ini lokasi, Pak? Lingkar Sukabumi, Kecamatan Ciberem. Lingkar Sukabumi, Kecamatan Ciberem. Bersama saya ada Pak Asep Sidik sebagai penanggung jawab lapangan atau GS. Penanggung jawab lapangan. Ini proyeknya ini berapa kilometer? Panjang penanganan kita itu 1,5 km, Pak. Oke. 1,5 km dengan waktu pelaksanaan kami itu di 165 hari kalender. Kita akan berakhir di tanggal 20 Desemberan lah, Pak. 20 Desember. Jadi sudah bisa dilalui kendaraan? Nah, insya Allah target kami itu harus berfungsi dan harus bisa dilalui, Pak. Nanti keluarnya di mana ini? Di keluar masih aksesnya ke pembangunan, ke jalan pembangunan, Pak. Jalan pembangunan ke pembangunan kita ada beberapa 2 lingkaran. Lingkaran akses 1 dan lingkaran akses 2. Gitu kan, masuknya keluar dan masuknya adalah ke jalan pembangunan kembali. Jadi bulan Desember akhir sudah bisa dipakai ini? Harus sudah bisa dilalui. Nah, oke. Ini anggarannya berapa, Pak, nih? Anggarannya itu 19 miliar, Pak. 19, sekian lah ya. Iya. 19 untuk miliar, sepanjang untuk sepanjang 1,5 km. Itu kita pekerjaannya adalah penunjang, Pak, biar diketahui karena paket di kita itu ada penunjang dan ada finishing nanti di aspal.
Nah, aspalnya sendiri itu beda penyedia, Pak. Oh Beda gitu. kontraktor. Oke, ini lebarnya berapa nih Pak? Ini lebar itu badan jalan 7,5 dengan median 2 meter. Berarti kalau di total itu kurang lebih 19 meter ya. 19 meter, Pak. Oke. Kemudian nanti setelah dari batas air ini kesananya itu kapan ini? Nah, rencana itu kalau nggak salah itu segmen 4 masuknya, Pak. Ya. Segmen 4 kemungkinan masih ada sedikit terkendala 850 meter itu belum terbebaskan, Pak. Tanahnya. Nah, tanahnya kalau targetnya Pak Gubernur kalau nggak salah di 2024 tuh harus kelar nyambung ke arah Sukaraja, Pak. Karena jalan provinsi berarti sumber dananya dari Provinsi, provinsi. Pak. Betul, Ya, provinsi. bukan dari Pemda ya. Pemda provinsi lah, Pak. Penanganan untuk segmen 3 ini di flyover, Pak. Nanti ada exitnya itu balik lagi muter. Ada lingkaran, ada bundaran, lingkar masuk lagi ke akses jalan pembangunan. Ke depan rencananya jalan pembangunan yang di bawah di bawah flyover ini ada kereta itu ditutup. Jadi akses nanti ke depan dari arah Sukaraja naik melingkar ke arah jalan flyover, masuklah ke jalan lingkar selatan yang di segmen 2 dan 1 balik ke arah Cibolang, Pak. Pemirsa, kita tinggalkan jalan lingkar selatan dan kita sekarang berada di alun-alun terintegrasi dengan lapangan Merdeka Kota Sukabumi. Keberadaan alun-alun di setiap kota akan menjadi ikon tersendiri, termasuk alun-alun yang ada di Kota Sukabumi. Penataan dan pembangunan akan terus dilakukan, disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Sebenarnya alun-alun Kota Sukabumi ini belum lama direnovasi. Namun mungkin karena dianggap sudah tidak up to date, maka tahun 2021 dibongkar dan dibangun kembali oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Dana yang digunakan untuk membangun alun-alun yang terintegrasi dengan lapangan Merdeka menelan biaya sebesar 19 miliar rupiah lebih. Sudah jelas bahwa dana untuk pembangunan alun-alun terintegrasi dengan lapangan Merdeka berasal dari dana Provinsi Jawa Barat. Bapak Pulungan selaku penanggung jawab lapangan menjelaskan proyek ini dimulai bulan Juli 2021 dan akan berakhir pada tanggal 29 Desember 2021. Khususnya taman di alun-alun Kota Sukabumi didesain dengan konsep terintegrasi dengan labdek. Di alun-alun depan Masjid Agung nantinya akan dibangun kolam ikan hias di sisi kiri dan kanannya dengan 2 susun kolam besar. Kemudian di bagian depan dari kolam juga di bagian kiri dan kanan ditanam 4 buah pilar yang berukuran besar yang dilengkapi nantinya dengan lampu taman dan dipasang tulisan di dindingnya Asmaul Husna. Lantai taman, alun-alun dan jalan penghubung ke labdek dipasang batu andesit sehingga akan tampak lebih indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sekarang berada di Taman Alun-Alun Kota Sukabumi. Kondisinya saat ini masih berantakan karena memang sedang dibangun. Yang nantinya alun-alun ini akan terintegrasi dengan Lapang Merdeka. Di taman ini saya berdiri, yang sekarang masih tanah, nanti ini akan dipasang batu andesit, ya. Kemudian tersambung dengan Lapang Merdeka, juga sama akan dipasang batu andesit. Di kiri kanan ini nanti ada kolam ikan hias 2 tingkat, ya, di kiri kanannya, sehingga nanti kalau sudah jadi ini akan nampak lebih asri, ya. Dan di samping kiri kanannya juga ada pilar-pilar besar itu nanti akan dipasang lampu hias, termasuk memasang merek
Asmaul Husna. Nah, sementara di pinggir saya ini ada pilar yang nantinya tugu ini akan diberi nama Sukabumi. Bagian ini yang berkotak dimaksudkan untuk tempat duduk pengunjung taman, sehingga mereka bisa bersantai ria menikmati indahnya taman alun-alun yang ada di tengah kota Sukabumi. Nah, ini adalah kolam ikan hias yang cukup lebar. Dan ini adalah pilar-pilar besar, ada 4 kiri kanan yang ditanam. Ini batu andesit yang akan digunakan untuk lantai. Oke, dari pandangan mata kita dihadapkan dengan 2 jalur jalan di Lapang Merdeka. Yang berwarna biru itu nanti diperuntukkan bagi mereka yang gemar menggunakan sepatu roda atau bersepeda. Pemirsa, saya sekarang berada di Lapangan Merdeka. Di samping saya sudah ada Bapak Lukman Arif Pulungan, nama lengkap saya. Lapangan Merdeka ini sekarang sedang dibangun. Pak, ini proyek besar. Mulainya kapan nih, Pak? Ini dimulai sesuai dengan tanggal SPMK dan kontrak kami pada tanggal 28 Juli 2021. Dan berakhir nanti pada tanggal 29 Desember 2021. Pada saat berakhir tanggal 29, berarti tanggal 1 ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat, Pak? Sebaiknya tidak dulu, Pak. Karena kenapa? Yang pertama, kalau tanggal 1 digunakan, ini akan berakibat fatal kepada kami. Karena itu baru jadi. Oh, masih tahap pemeliharaan ya? Pak. Nah, itu pemirsa, nanti ketika tanggal 29 selesai, warga masyarakat jangan dulu berduyun-duyun ke Lapang Merdeka karena masih tahap pemeliharaan oleh PT ya, Pak ya? Udah PT. Berapa minggu tuh, Pak? Ya, paling tidak kami membutuhkan waktu sebulan lagi, Pak, untuk perapian dan sebagaimana. Karena kenapa? Segala sesuatu kalau dipakai malam tahun baru ini sangat berbahaya buat kami itu loh, karena berdekatan dengan tahun baru. Iya, betul, Bapak. Karena itu tadi saya tanyakan itu ya. Yang kedua, Pak, ini proyek besar. Ini dananya berapa, Pak? Ini dananya kurang lebih 19, sekian miliar, Pak. Dana ini didapat dari dana PEN Provinsi Jawa Barat atau Pemulihan Ekonomi Nasional Provinsi Jawa Barat. Penting dicatat oleh warga Sukabumi bahwa dana ini bukan dari dana Pemda Sukabumi. Nah, menurut Pak Pulungan ini dana dari Provinsi Jawa Barat. Ya, ini ada terintegrasi, Pak, antara Lapangan Merdeka dengan alun-alun. Apa sih maksudnya? Begini, Pak, yang terintegrasi maksudnya adalah secara desain, baik desain arsitektural maupun desain planter itu akan berhubungan langsung antara Lapang Merdeka tersebut dengan alun-alun yang dihubungi oleh jalan gereja. Nanti di situ kita dari mulai saluran sampai dengan pasangan jalan tersebut yang tadinya aspal akan diganti dengan pasangan batu andesit yang berhubungan langsung sampai menyeberang ke arah alun-alun. Nah, itu maksud terintegrasi baik secara desain maupun secara planter atau tanam-tanaman itu disamakan antara yang ada di Lapangan Merdeka dengan yang ada di alun-alun. Oke, Pak. Ini perusahaannya dari luar Sukabumi, Pak ya? Dari Jakarta, Pak. Dari Jakarta ya? Betul, Bapak. Saya mau tanya, ini yang pekerjanya di sini orang mana nih, Pak? Di sini 95% yang pekerja kami baik MEP maupun pekerja kasar di sini, Pak. Artinya dan staf kami itu adalah orang Sukabumi. Ya. Nah, ini penting dicatat. PT-nya dari luar Sukabumi, tetapi ada komitmen semua pekerja berasal dari Sukabumi. Betul, Bapak. Artinya di sini dengan melibatkan orang Sukabumi lokal itu nanti akan terjadi pergerakan ekonomi di Sukabumi.
Betul Bapak. Begitu ya, Pak ya? Itu sesuai dengan saran dari Komisi 2 DPR yang telah kami laksanakan. Jadi kalaupun ada pekerjaan yang di luar orang Sukabumi hanyalah pekerjaan spesialis. Oke. Contohnya pekerjaan spesialis karena ini untuk trek jogging, ini akan menggunakan rubber yang nanti akan kita import dari luar. Ini rubbernya dari Cina. Jadi nanti lapangannya ini untuk lari Maksudnya pagi. jalan ini atau ini? Yang ini Pak. Yang ini. Kalau ini untuk apa nih, Pak? Ini adalah untuk inline track. Inline track itu untuk sepeda, untuk main sepatu roda, gitu loh. Jogging track nanti terbuat dari rubber yang kita impor, Pak. Pemirsa, itulah paparan dari Pak Pulungan yang berkuasa di proyek ini, ya. Jurnalis SSP Muhyiddin bersama Bapak Pulungan melaporkan dari Lapangan Merdeka, Kota Sukabumi. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, jalan-jalan kali ini kita akan berakhir di Kota Nayor, Cibadak. Kota Cibadak dijuluki Kota Nayor. Penyebabnya adalah karena dulu pada zamannya kendaraan Nayor ini sangat banyak di Cibadak dan hanya ada di Cibadak. Karena itu julukan Kota Nayor disematkan untuk Kota Cibadak. Pada zamannya Nayor ini menjadi primadona angkutan tradisional, baik untuk keperluan ke pasar, jalan-jalan, rekreasi, ataupun keperluan lainnya. Orang-orang akan selalu menggunakan Nayor. Waktu itu, penyedia Nayor ada di Karangtengah, di Sekarwangi, di Nagrak, di Bantar Muncang, Malingut, Sukabumi, bahkan hingga ke Cikembar. Nah, sekarang keberadaan Nayor nasibnya semakin memprihatinkan. Jumlah Nayor makin berkurang. Diperkirakan saat ini Nayor tersisa dalam jumlah kecil. Ada yang menyebut hanya ada 20-an, tapi ada juga yang menyebut sekitar 40-an saja. Nayor yang menjadi ikon Cibadak kini tersisih dengan hadirnya ojek dan kendaraan lainnya. Dipastikan keberadaan Nayor di Cibadak akan punah. Ini bisa terjadi apabila tidak ada perhatian dari pemerintah. Pemirsa, saya sekarang berada di Kota Cibadak dengan julukan Kota Nayor. Di belakang saya ini ada replika Nayor. Tulisannya Lestarikan Nayor. Di tahun 80-an sampai tahun 2000, Nayor menjadikan primadona angkutan tradisional. Namun karena pengaruh zaman dan teknologi, keberadaan Nayor semakin tersisih.
Oke pemirsa, saya sekarang dengan Pak Rahmat berkeliling kota Cibadak, bernostalgia dengan naik Nayor ya, dari Labora ke Pasar Cibadak yang jaraknya kurang lebih 1,5 kilometer ya Pak ya. Iya. Biasanya Pak Rahmat ini dari Labora narik ke pasar untuk mengantarkan orang yang belanja ke pasar ya Pak ya, atau pulang dari pasar ya. Nah, Nayor ini merupakan kendaraan tradisional yang ditarik dengan tenaga kuda, mirip dengan delman, namun yang membedakan delman dengan Nayor adalah bodinya yang unik, yang menyerupai tuk-tuk, adalah sebuah kendaraan tradisional yang ada di Thailand. Keberadaan Nayor ini sekarang semakin tergeser, tergerus oleh zaman. Bahkan suatu saat delman ini kemungkinan tergilas ya nasibnya, karena orang sekarang naik kendaraan itu berpikir secara ekonomi bisa yang lebih murah barangkali, yaitu dengan menggunakan ojek. Namun Pak Rahmat punya pandangan lain, bahwa orang yang naik delman itu adalah orang yang sifatnya rekreatif sambil bermain. Saya sekarang berada di Bantar Muncang, yaitu di rumahnya Ma Erah, pemilik Nayor yang sering mondar-mandir di Cibadak. Kita akan tanyakan bagaimana peluang bisnisnya sampai hari ini. Nah, di samping saya ini ada anak dari Ma Erah, namanya siapa Teh? Teh Tuti. Teh Tuti. Dan ini Ma Erah, ini namanya Adit, cucunya. Nah ini yang supirnya, supir Nayornya ya. Nah di replika Cibadak itu ada Lestarika Nayor. Nah kita bincang-bincang dengan pemilik Nayor ya. Nah Umi punya berapa Nayor sekarang? Sekarang saya punya 7. Punya 7 Nayor. Penghasilannya per hari berapa, Mi? Per hari ini nyata aku udah paling agak itu 50, 20, 25, kita dibagi-bagi, bagi 2. Dengan yang narik. Yang narik. Kadang-kadang udah nanti ini disewa sana itu. Cukup 10.000 cina sekali. Ayo dapat, dapatnya udah ada. Iya. Nah di sini juga suaminya penarik Nayor ya, Teh Tuti. Sehari dapat berapa Teh? Sehari paling sepi paling 25.000. 25.000 dapat. Itu dibawa ke rumah. Bawa ke rumah. Belum itu kasih makannya kan nyapa. Makannya kuda tuh berapa Teh? Paling 10.000. 10.000 berarti tinggal 15.000. Ya, 15.000. Belum itu mah rumput ngapa lain lagi. Oh belum rumput. Belum rumput. Jadi cuma ada ambil sendiri. Ada uut, ada rumput. Rumputnya. Belum pakai gula lagi. Jadi penghasilannya untuk ke dapur itu sisanya berapa Teh dari 25? Paling juga kalau rumput sih ambil sendiri. Paling 10.000 lah. 5.000-nya buat gula. Buat gula? Ya. Kasih gula kan. Atau sisanya? 10.000. 10.000. Sedih. Iya. Ya. Nah ini cucunya dari Ma Erah. Tadi namanya Adit. Ceritanya pernah narik 0 ya sehari. Betul. Emang benar Pak. Jadi harusnya dapat minimal untuk makan kuda. Ya. Ternyata nggak dapat. Nih. Ini yang dialami oleh betapa menyedihkan sebetulnya sekarang apabila menjadi kusir dari Nayor atau delman ya. Nah, permasalahannya adalah sekarang sudah jarang orang naik Nayor. Mungkin karena satu punya kendaraan,
punya sepeda motor. Atau mungkin apabila naik Nayor, mungkin harganya kemahalan. Ya enggak sih Pak, kecuali Enggak. itu yang jalan-jalan Pak. Oh, kecuali yang jalan-jalan. Ya, yang naik biasa harganya Ya paling 10.000, 15.000 paling juga. Oke. Yang ke Kalau ada pasar. yang ingin jalan-jalan kan. Nah, baru kebantu gitu Pak. Ya, jadi masalahnya sebetulnya keberadaan Nayor ini sedikit tergeser oleh hadirnya ojek, ya Bu ya. Hadirnya ojek, di samping tadi mereka sudah punya angkutan sepeda motor atau mungkin punya angkutan kota, ya. Jadi lebih baik mereka atau lebih senang mereka itu naik angkutan kota atau ojek, ya gitu ya. Mungkin, tetapi walaupun demikian terlanjur Cibadak Kota Nayor, maka saatnya juga pemerintah daerah memikirkan nasib Nayor ke depan supaya julukan Cibadak sebagai Kota Nayor tetap ada Enggak hilang. dan Nayor tetap eksis di Cibadak. Walaupun usaha enggak ada, tetap aja jalan Pak. Iya. Pemirsa, di belakang saya ada Nayor yang kini keberadaannya semakin tersisih oleh perkembangan zaman dan teknologi. Bahkan kemungkinan kedepannya ini nasib Nayor tergilas oleh waktu. Jurnalis SSP Muhyiddin melaporkan. Pemirsa, demikian jalan-jalan di Sukabumi dalam acara Sukabumi Terkini bagian 3. Dan kita jumpa kembali di acara Jalan-Jalan Sukabumi dengan kuliner yang ada di Sukabumi. Kepada teman-teman, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.